Pagi Teknik. Jadi kembali lagi kita bertemu di podcast Alumni Talk dari FTUI, di mana kita akan mengangkat figur-figur alumni FTUI yang sudah berkiprah di dunia profesional, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi dan inspirasi untuk teman-teman teknik yang saat ini mungkin masih berkuliah atau yang mungkin baru lulus dari perkuliahan di FTUI. Nah, tamu kita sekarang sangat-sangat spesial. Mengapa? Kenapa tidak hanya beliau sudah banyak pengalaman asam garam di dunia profesional, tapi juga mantan seorang pejabat di organisasi mahasiswa, tepatnya Iluni, Ketua Iluni FTUI. Kita sambut langsung dengan Mbak Tia. Mbak Tia, selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah siang apa pagi sini? Ya. Soalnya gelap ruangannya. Buat Ketua Iluni, boleh siang, boleh pagi. Makasih. Oke, jadi Mbak Tia ini saat ini adalah sebagai alumni FTUI, tepatnya jurusan sipil angkatan 79 ya Mbak ya? Udah lama ya? Udah lama. Ya. 79. Umurnya jadi ketahuan deh tuh. Dan jadi dugaan saya pada saat itu belum di sini ya? Belum, kita masih di Salemba. Masih di Salemba. Kelasnya masih rebutan. Masih rebutan ya. Yang penting istilahnya masih ada perkuliahan ya, tetap jalan kan perkuliahannya jalan. Oke, dan saat ini Mbak Tia ya, dengan nama lengkap itu adalah Setia N. Milatia Mukmin, adalah Direktur Utama Perum Damri. Jadi kata Pak Dalhar, kalau nggak ada beliau Indonesia macet. Nah, betul ya Mbak? Juga sih. Oke, jadi Mbak Tia, Mbak Tia kan angkatan 1979. Betul. Saya jadi KTP-nya diumpetin. Makanya saya jadi gimana ngomongnya gitu ya. Jadi 1979. Nah, pada saat itu perkuliahan di tahun 1979 itu seperti apa sih? Bisa diceritakan sedikit nggak istilahnya, dinamikanya, keseruannya itu kan seperti apa? Silakan. Seru sih, karena dulu kita di teknik itu kan masih satu tempat. Satu tempat. Waktu Dimana itu baru 5 departemen ya. Oh, Jadi dulu namanya masih 5 jurusan. Jadi 5 departemen masih mesin, arsitek, elektro, metal. Jadi sekarang kalau nggak salah namanya teknik kimia ya. Teknik kimia. Metal, apa lagi? Tadi arsitek, sipil, metal, elektro, mesin. Oh, 5 itu ya? Baru 5. Baru 5. Ya. Dan kampus itu teknik industri juga masuk ke dalam mesin ya. Terus lingkungan juga masih masuk ke dalam sipil. Ya. Jadi masih baru 5 gitu. Pada saat itu kampus di Salemba lah. Salemba ya. Salemba seperti apa sih pada saat itu? Jadi dekat dong sama karena kedokteran. kita tadi saya bilang rebutan kelas. Jadi kadang-kadang kelas kita itu adanya di belakang. Jadi gedungnya tuh masih gedung A, B, C, D. Paling ujung tuh lab mesin. Nah 4 gedung itu digunakannya bareng. Jadi kadang abis kita kuliah, anak elektro kuliah kalau di gedung C kayak gitu. Jadi kuliahnya ngantri dong ya? Ya iya. Sendiri kalau abis kuliah kita anak mesin ya. Itu anak mesin kita belum selesai kuliah udah teriak, woi udah. Terus pada gubrak-gubrak udah. Nggak gubrak-gubrak sih, pada nyanyi depan kelas gitu. Iya. Jadi seru sih. Tahun 79. Dan yang lebih seru itu adalah karena kita bareng semua, jadi itu 5 jurusan sampai tua begini, kita tuh masih jalan bareng, masih kenal ya, masih kumpul bareng. Wah, luar biasa, masih ada pengajian bareng. Kalau yang udah insaf tuh ya. Jadi banyak gitu. Iya, tahun dan 79. sampai hari ini kita masih bersahabat semua. Iya, ada grupnya jangan-jangan? WA ada. Group ada ya? Nah, iya. Jadi waktu itu pada masa itu ya dibilangnya kita adalah angkatan yang terkompak karena sengsara bareng. Jadi waktu itu ada peralihan dari sistem dulu ada apa sih NKKBKK ke Dewan gitu. Nah waktu itu kita kan menahan NKKBKK pada waktu itu ceritanya. Jadi kita sering begadang bareng, demo bareng, jadi bareng-bareng semua. Jadi akhirnya tuh yang membuat kompak semua gitu. Untuk teman-teman teknik yang sedang perkuliahannya sedang berjalan saat ini, Mbak bisa ceritain nggak sedikit tentang peraturan NKKBKK itu apa sih? Mungkin mereka banyak yang nggak tahu. Saya sih sebenarnya
menurut saya sih itu organisasi biasa. Setelah saya tua, setelah matang sebenarnya. Tapi kan mahasiswa biasanya pada waktu itu dia harus keluar. Dulu kan kita namanya Dewan Mahasiswa. Jadi kayaknya waktu itu ada salah satu menteri membuat NKKBKK gitu. Sehingga akhirnya ya ada perbedaan prinsip lah pada waktu itu. Sehingga teman-teman lebih cenderung untuk mempertahankan Dewan Mahasiswa. Kalau gambaran yang sebelum ada NKKBKK, kehidupan kampus seperti apa? Saya belum masuk. Oh, jadi nggak ada cerita-cerita ya? 79 itu peralihan. Oh, peralihan. Jadi peralihan. Oke. Jadi waktu itu kita diserang sama, jadi kampus diacak-acak sama tentara kayak gitu. Masa-masa itu seru dah. Seru, mungkin nggak ada. Seru tuh, bayangin diacak-acak tentara, seru ya. Ya, terus kita lagi ujian, saya ingat banget itu kita ujian di gedung C di atas ada aula gitu. Terus ujian tuh bareng karena dulu tuh ada kayak semacam matrikulasi dalam tanda petik ya, walaupun namanya bukan matrikulasi. Kayak fisika mekanika, lalu kemudian pelajaran dulu namanya teknik listrik elektro gitu. Oh, Mbak dapat juga? Dapat. Apa juga kita dapat dulu. Semua dipelajarin. Iya, kayak saya lulus itu SKS saya itu hampir 180 SKS. 180? Ya. 170 Banyak ya? sekian. Iya. Kuliahnya kuliah ya? Tadi peralihan, jadi sistem SKS sama sistem yang lama itu, jadi semua kita harus ikut. Siap. Gitu. 180 SKS? Hampir, nggak 170. 170-an. Oke. 175 apa 6 gitu. Jadi banyak banget ya? Iya, bukan banyak lagi, banyak banget. Iya, segala macam deh. Pokoknya apa juga kita belajar. Iya. Gitu. Semua itu, artinya dari 5 jurusan yang tadi Mbak bilang, semuanya tuh ada juga ya, maksudnya materi-materi dari. Iya, jadi ada beberapa yang bareng, kayak arsitek kita punya namanya teknik kayu, teknik bangunan, itu kita dapat. Lalu kayak semua tuh dapat yang namanya hukum perburuhan, hukum pembangunan, terus kewiraan, banyak banget ya pokoknya, banyak banget ya. Seingat saya ya. Jadi memang SKS-nya pada waktu itu karena transisi kita dari yang lama sistem kenaikan kelas ya, kalau nggak salah, menjadi sistem SKS. Jadi kita dua-dua harus ikut. Dua-dua harus ikut. Jadi ada 2 sistem yang berjalan bersamaan. Iya, makanya anak 79 tuh biasanya SKS-nya banyak-banyak. Oh. Udah ngalang-ngalain doktor. Karena ya tadi mungkin juga masih bingung, UI-nya juga masih bingung. Masih mencari bentuk lah ya. Ya, jadi akhirnya ya udah pokoknya ikut aja semua gitu. Jalanin aja dulu. Gitu. Mbak Tia dulu tuh ngekos atau gimana ceritanya dulu? Enggak, saya anak rumahan. Oh, anak rumahan. Iya, kebetulan rumah saya jadi kayak tempat kumpul. Gitu, di daerah mana itu? Dulu rumah saya Jantung Betung, deket banget sama Salemba kan. Oh. Di Menteng, daerah-daerah Menteng situ. Jadi habis kuliah teman-teman datang ke rumah ngobrol gitu ya? Iya, nah kebetulan rumah saya di sebelah itu ada pavilion. Jadi kadang saya nggak tahu siapa yang ada di situ. Jadi karena dulu tuh kan siapa aja datang boleh ya? Teman-teman kita tuh nggak kayak sekarang, bayar kuliahnya kan mahal. Jadi teman-teman banyak yang tidur di masjid. Masih ada yang mesti dari Belawan, dari mana-mana. Luar Jawa. Ya, mereka karena pinter bisa masuk UI, tapi tanggal 10 uangnya udah habis. Itu. Nah, itu biasanya mangkalnya di rumah saya. Mantap. Saya udah nggak tahu siapa yang ada di situ. Karena orang tua saya senang aja. Oh gitu. Ibu saya tuh senang aja gitu ngasih makan orang banyak. Jadi, nah disitulah mulai networking sampai tua tuh ya. Saya berteman terus gitu. Ini menarik loh. Artinya bagaimana demi kuliah mereka rela sampai tidur di masjid ya. Banyak, angkatan saya itu cukup banyak. Sementara sekarang yang mahal sekali, nggak ada kayaknya kan. Yang bisa kuliah malah kalau bisa nggak mau kuliah. Jadi kebalikannya. Dan angkatan saya itu banyak yang betul-betul datang misalnya dari tanah Jawa. Saya juga tahu ya tanah Jawa, tapi adanya di daerah Sumatera sana gitu. Tapi namanya kampungnya tanah Jawa. Saya masih ingat. Terus ada yang datang dari Sulawesi yang jauh ya. Pokoknya jauh-jauh. Cuman mereka emang pintar-pintar dan sekarang juga jadi orang. Gitu. Maksudnya berhasil lah ya. Iya, dengan semangat seperti itu ya. Artinya dan kesempatan itu ada pada masa itu. Karena zaman saya kuliah satu semester tuh cuma 21.500. 21.500 rupiah.
Per semester. Per semester. Luar Jadi biasa. 2 semester itu saya nyebar 43. Itu kalau untuk memberikan gambaran ke mereka, diuangkan ke zaman sekarang berapa kira-kira? Paling 300.000 kali ya. Oh, 300.000. 200.000 kali. Ya. Kadang aja uangnya kepake waktu itu harga bakso Rp1.000. Itu sama dengan 20 mangkok bakso satu semester. Itu semester. Ya, Dan kita nggak banyak bayar apa-apa lagi. Ada sih beberapa kayak misalnya kalau kita lab Mektan segala macam memang ada biaya lah yang kita keluarin, tapi juga nggak banyak. Dan karena teman-teman tuh banyak banget yang memang pada angkatan saya itu banyak yang bukan datang dari orang-orang berada gitu. Oh, oke. Jadi tapi ternyata they make it gitu. Bahkan beberapa yang jadi konglomerat. Oke. Dan pada saat itu artinya benar-benar blending benar ya? Blending banget. Bahkan even kalau di angkatan saya di sipil tuh ya, itu kita nggak kenal yang namanya racist gitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak Seperti ada apa sama tuh? sekali. Penjelasan. Jadi misalnya ada minoritas ya, ya, ras minoritas. Itu sampai hari ini kita main bareng dan kita main bareng, kita bikin PR bareng, dan ngumpul di rumah saya, ngumpul di rumah teman saya, ada juga teman saya ada satu itu juga tempat ngumpul juga di Panglima Polim. Nah, lalu kemudian ada tempat ngumpul di pokoknya di berbagai, ada beberapa 3 atau 4 tempat. Itu lintas jurusan ya? Ya lintas jurusan karena kita punya punya pelajaran yang sama. Luar biasa. Jadi kayak fisika mekanika. Lalu kemudian tadi elektro, lalu kemudian tadi tuh yang enggak tuh, bukan enggak sih, bisa kena marahin saya sama ini. Kayak misalnya kewiraan. Oh, itu enggak tuh. Susah buat anak teknik, iya, susah betul, loh. Karena harus ngafal kan. Betul. Anak teknik kalau disuruh ngafal kan susah lah ya. Iya, betul. Jadi yang kayak gitu-gitu, hukum perburuan. Nah, itu kan kita bareng semua. Teknik kayu sama arsitek. Mekanika teknik sama arsitek gitu. Jadi memang ada banyak yang kita bareng. Nah itu yang membuat 5 jurusan ini kompak dan main bareng dan militan. Bisa di elaborate sedikit, militan itu seperti apa? Militan yang positif ya, jangan militan yang betul. Enggak gitu. Mungkin karena waktu itu karena NKKBKK tidak memperbolehkan kita waktu itu untuk dulu istilahnya masih ospek ya. Saya nggak tahu sekarang namanya apa. Nggak ospek atau mapram gitu kan. Mabim. Sekarang Mabim ya. Nah kan nggak boleh. Tapi kan kalau yang dewan dan mahasiswa kan harus ada. Jadi akhirnya kita panjang sebulan sendiri itu kita ospeknya. Ospeknya? Ya. Sebulan? Iya karena ikut yang tadi karena transisi. Jadi KKBKK punya yang kewiraan apa sih segala macam. Lalu kita harus ospek lagi. Dan 5 jurusan itu jadi 1. Oke. Dan tempatnya cuma 1 di aula lantai 4 gedung C. Mesti apa? Karena berkesan banget itu ya. Ruangannya emang cuma itu-itunya di Salemba. Oh gitu. Kalau di teknik. Itu berapa kali berapa kurang lebih? Nggak gede lah. Ya gitu. Jadi kita bayangin nggak kalau lagi team building gitu. Makanya. Dari sana kita harus pegangan, dari sini harus pegangan, terus kita membentuk formasi. Iya. Terus ada ini, saya tuh yang berkesan misalnya ada hangover gitu di situ. Dimana kita dalam hitungan 10 semua bayangin ya 5 jurusan harus masuk ke situ semua pack. Itu membuktikan suatu teamwork yang luar biasa. Iya. Terus sepatu kan dibuka. Habis itu dalam hitungan ke 10 kita udah harus pakai sepatu siapa pakai gitu. Terkanan semua lagi. Nggak apa-apa, ini pakai sepatu. Gitu. Jadi benar-benar tuh di situ kita itu memang dibentuk kalau saya melihat. Luar biasa. Gitu. Nah itu kisah itu terus sampai tua. Sampai gitu. sekarang. Sampai sekarang kita tuh bisa komunikasi dengan mudah, bisa. Ya enteng aja lah siapapun, kan beberapa memang udah jadi pejabat negara dan lain-lain gitu. Tapi waktu kita ngumpul ya balik lagi ngaco lagi gitu. Jadi tampilan di publik sama tampilan private beda ya. Oke, berkaca dari pengalaman atau dinamika perkuliahan zaman itu, apa 3 hal yang menurut Mbak Tia paling membentuk Mbak Tia saat ini?
Apa sih 3 hal yang paling utama? Saya kan datang dari lingkungan keluarga yang memang smooth aja gitu, settle ya. Maksudnya lalu di situ saya sekolahkan dulu perempuan semua. Ya, saya di Teresia kan. Nah, lalu kemudian saya kenal dunia bercampur-campur tuh baru masuk SMA 3 waktu itu, SMA Negeri 3. Lalu masuk ke teknik. Waktu di SMA 3 masih lebih homogen. Dalam kondisi sosial masih lebih homogen lah dibandingkan waktu masuk teknik. Nah, yang katanya ganteng dan cantik semua ya? Katanya. Katanya. Dari 10 siswa yang cantik 11. Termasuk janitornya. Oh iya. Nggak bercanda. Nah, lalu kemudian waktu saya masuk teknik, saya melihat dunia yang berbeda sama sekali waktu itu. Gimana tuh? Adalah teman-teman yang datang dari daerah. Ya tadi tanggal 10 uangnya udah habis kayak gitu-gitu. Nah, itu ngajarin saya banyak hal. Bahwa selama ini ada dunia yang saya nggak kenal. Gitu. Karena saya paling kecil di keluarga, lalu kemudian kakak-kakak saya di atas saya itu kan laki, jadi kayak secure banget gitu hidupnya. Udah aman deh ya, adem ayem. Iya. Pergi sekolah pergi diantar, pulang dijemput kayak jalangkung gitu ya. Melihat kenyataan ada lu orang yang sebelum tanggal 10 uangnya udah nggak ada. Iya. Nah, apa yang dipelajari pada saat itu atau apa yang Mbak Tia dapatkan pada saat itu? Waktu itu saya ngerasa bahwa kok lembaran hidup saya kok nggak banyak tulisannya ya, nggak banyak warnanya ya gitu. Makanya saya intens gitu berkomunikasi sama mereka, temenan. Malah nggak jaga jarak ya? Enggak, karena saya ngerasa bahwa buku saya kok tulisannya hurufnya sama semua, semua gitu. Nggak menarik gitu buat saya. Padahal saya lihat dunia kok ternyata penuh warna gitu. Jadi Mbak Tia justru artinya bukan bermain yang sewarna ya? Enggak, dari dulu saya nggak pernah sewarna. Dari sebelum sekarang pun di korporasi, sebelum masuk Damri kan nggak tahu ya, mungkin menurut saya Damri itu paling challenging karena padahal yang lain tuh lebih susah kalau dilihat dari levelnya karena international institution segala macam. Tapi karena memang di Damri itu barangkali dia bukan perusahaan seperti blue chip lainnya gitu. Tapi di sini saya belajar banyak hal. Ada kehidupan yang memang saya menganggap Tuhan sedang mengajarkan saya chapter yang berbeda dalam buku kehidupan saya gitu. Jadi yang dulu-dulu saya nggak tahu gitu, yang nggak gampang. Jadi kami kan juga punya yang namanya perintis, misalnya angkutan perintis yang dulu saya namanya aja saya nggak tahu bahwa itu ada satu daerah namanya Maibrat, lalu ada namanya pokoknya daerah-daerah yang terpencil karena kita harus melayani T3, terpencil, terisolir dan tertinggal, tertinggal. Dan apa sih T3P? P-nya tuh perbatasan nih. Nah itu di situ saya belajar banyak gitu loh. Mbak Tia turun ke sana? Mau nggak mau, karena waktu kita masuk katanya hanya orang gila yang masuk dunia transport. Karena dunia transport kita nggak bisa seperti white collar lainnya yang bisa keren gitu ya. Kita tetap harus turun sampai ke bawah. Karena yang kita layani itu kan manusia. Dimana kita harus dapat banget ininya needs-nya mereka, spesifiknya keinginannya mereka gitu ya. Jadi kalau kita nggak turun banget, jadi istilahnya kalau kita di dunia transport itu silahkan tanya mau penerbangan kah, mau apa. Kalau kita tidak memahami dari ujung sampai ujung, walaupun nggak harus detail ya, nanti kita kan kejebak ke micromanagement, ke micromanagement, tuh kita nggak bisa dapat drive-nya, bagaimana mendrive orang lain. Gitu. Memang challenging karena dunia ini tuh beda banget. Itu pengalaman dinamika di perkuliahan dengan berbagai, bisa saya bilang SES ya, social economic status yang berbeda-beda gitu ya. Itu memudahkan Mbak Tia untuk kemudian terjun ke dunia kerja saat ini yang bisa dibilang
level dari personelnya itu berbeda-beda juga seperti itu. Betul, itu sangat. Dan saya merasa saya orang yang sangat percaya sama jalannya Tuhan. Seperti apa tuh? Jadi Tuhan tuh nggak pernah ngasih sesuatu ke kita tanpa ngasih backup sebelumnya. Jadi tanpa kita sadari perjalanan itu mengajari kita untuk mempersiapkan pekerjaan kita itu. Gitu loh. Artinya adalah kalau saya simpulkan, artinya adalah tantangan yang akan berikutnya, yang akan datang. Sebenarnya kita udah disiapkan bekalnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kita nggak sadar. Oke. Pada waktu itu kita nggak sadar. Bekal itu bisa datang dalam hard way maupun soft way. Jadi nggak semuanya. Ini menarik loh. Nggak semuanya soft way. Iya. Hard way juga banyak sekali. Iya. Termasuk failure segala macam. Itu yang mengajari kita. Jadi saya melihat orang kan hanya lihat ujungnya, tapi kan kalau saya lihat prosesnya. Saya orang yang sangat menghargai proses. Jadi saya nggak percaya instan. Yang instan tuh cuma Indomie sama Indokat. Mohon maaf, saya lagi batuk. Jadi, udah ada zaman itu ya? Ada lah. Oh, ada ya? Indomie mah makanan hari-hari. Oh, makanan hari-hari ya? Ditambah telur cap mata sapi. Oke, itu tadi kan artiannya adalah beraneka ragam kelas dari pertemanan perkuliahan itu ya, istilahnya. Ya, yang terus terang tinggal di teknik kenapa saya sangat saya punya anchor yang cukup kuat gitu buat mengingat. Jadi kayak saya diundang Mas Nanang, kalau nggak datang saya merasa kualat gitu. Iya. Karena dalam perjalanan hidup saya itu memang di teknik ini saya dibekali banyak hal, bukan hanya di dalam kelas formal, luar biasa, tapi informally. Itu benar-benar loh, sobat teknik ini luar biasa Mbak Tia, ini benar-benar sangat informally memang kuat sekali ya keteknikannya. Saya diajarin banyak hal oleh teman-teman teknik saya. Karena saya datang tadi lembaran buku saya tuh hurufnya A semua, warnanya satu warna putih bersih, itu lempeng gitu ya. Tiba-tiba di hadapan itu sampai kuliah. Nah, contoh nih, saya waktu pindah, saya sekolah dari sekolah susteran masuk ke SMA 3. Itu pun saya selama 6 bulan pertama satu semester ya, dulu kan masih kuartal ya. Itu saya nggak mau masuk kamar mandi karena kamar mandinya jorok. Waktu itu menurut saya di negeri. Iya, karena kalau sekolah di susteran kamar mandi itu wangi karbon, bersih, lantainya mengkilap kayak gitu. Jadi saya nahan tuh sampai pulang, nggak mau masuk kamar mandi gitu. Jadi segitunya. Jadi datang dari lingkungan yang seperti berbeda itu. Ya. Tapi waktu masuk teknik, saya diajarin makan di warteg. Saya ngelihat temen yang kalau tangga 1 teriak-teriak, ayam 1, nasi 1. Begitu tangga 10, kuahnya yang banyak ya. Pelan-pelan ngomongnya gitu. Buat saya itu dunia yang menarik. Baru ya. Gitu ya. Menarik, dan saya kepengen, justru kalau orang kan apaan sih, tapi kalau enggak, kok aneh, kayaknya saya bisa nulis banyak nih di buku saya gitu. Jadi turning point-nya adalah pada saat Mbak Tia masuk ke teknik ya. Dan di mana artinya fleksibilitas. Iya, saya belajar naik bus kota itu juga di teknik. Di SMA 3 udah mulai belajar, cuman nggak rutin. Bus kota berarti saya ngebayangin bukan kayak Transjakarta sekarang dong. Bukan lah. Jadi ya gelantungan. Iya, sementara orang tua saya ngomel kan, kenapa sih nggak diantar gitu. Gitu. Jadi terus saya ngerasain dulu kan hidup saya, kalau dulu sekolah saya di Teresia kan jam 7 sampai jam 1.15. Kita cukup panjang. Waktu itu. Nah, habis itu sibuk-sibukan dengan les piano, les balet, les ini, pokoknya yang settle lah hidupnya. Nah, sementara waktu masuk di teknik, saya harus ngerjain tugas di lab atau di ruang lab Mektan yang ya nggak kayak lab yang sekarang lah. Dan itu sampai malam ya? Sampai malam, sampai nginep. Terus di studio sampai nginep bareng-bareng. Nah, terus dulu anak teknik itu kan di belakang tuh ada yang paling menarik tuh ya. Apa itu? Jadi dulu kita sebelahnya tuh gang Kenari yang sekarang tukang listrik yang iya. Nah, anak teknik itu Paseban situ ya? Enggak. Oh, bukan Kenari ya? Yang Kenari. Toko-toko listrik dong?
Dulu tuh bukan toko, rumah kumuh gitu. Nah, jadi kalau dari lab mesin itu kita bisa lihat orang mandi, orang apa. Jadi anak mesin kan jahil ya. Jadi ditaruhin jadwalnya nenek-nenek mandi jam berapa, ibu-ibu jam berapa. Nah itu tuh buat saya tuh menarik banget gitu. Terus ada yang punya pacar dari generasi ke generasi, ada yang punya pacar di sana di gang itu. Tapi gitu. Tapi nggak kayaknya nggak ada yang jarang yang ada sampai nikah gitu. Pasti punya pacar lagi di luar. Tapi kan dapat rokok gratis karena itu tukang gitu. Rokok atau tukang pisang goreng gitu. Jadi memang sudah kreatif ya anak-anak teknik itu ya. Emang begitu. Emang begitu ya, sampai jadwal mandi nenek-nenek aja dicatat ya. Tapi lucu banget gitu. Jadi memang saya tuh dapat banyak banget. Jadi kenapa kok kayak sayanya loyal banget gitu sama teknik gitu ya. Kalau memang turning point belajar hidup tuh di situ. Pada saat masuk teknik itu. Iya Pak, di SMA 3 udah mulai tapi nggak banyak. Kalau seumpamanya fenomena sekarang masih relevan nggak kehidupan organisasi buat mahasiswa milenial sekarang? Saya pikir kalau organisasi itu menempa kita banyak hal ya. Dan kalau nanti di dunia profesional kita menghadapi orang. Dulu waktu saya jadi pertama masuk ketua Iluni Teknik, karena waktu itu kan saya juga udah kerja, udah di training, udah ngalamin training segala macem di tempat kerja. Dulu tuh kalau rapat di teknik ya rapat militan gitu. Semua orang ngomong, semua orang teriak, semua orang gebrak meja. Lalu kemudian di situ saya mulai mengenalkan bahwa ada etika dalam rapat. Kalau dulu ketua Iluni Teknik itu katanya, saya nggak tahu ya, itu harus selalu didengar. Tapi di situ saya mengajarkan bagaimana dengan cara saya itu saya mencoba membuat bahwa sebagai pimpinan kita juga harus mendengar. Jadi suasana rapat lebih soft gitu ya. Jadi emang ada beberapa hal sih. Tahun berapa itu? Mbak Tia menjadi ketua Iluni? 8 sampai 12 kalau nggak salah. 2008 sampai tahun 2012 ya. Kayaknya sih. Jadi waktu itu sebetulnya saya kalau ditanya ambisi jadi ketua Iluni sih enggak terlalu gitu. Jadi waktu itu gimana ceritanya? Waktu itu saya lagi di Bogota, lagi di Columbia, lalu teman-teman 79 tuh telepon. Maju Ti gitu. Itu lagi di Bogota tuh ya? Iya, saya lagi makan pagi waktu itu. Berarti malamnya di sini. Ti maju Ti. Maju apa? Maju apaan? Maju jadi ketua Iluni. Gila loh. Itu gimana caranya gitu. Jadi saya ketua Iluni yang juga saya karena pada waktu itu pekerjaan saya nggak selalu saya harus di Indonesia. Tapi jalan pekerjaan gitu. Karena mungkin saya dibekali di pekerjaan itu masalah pendelegasian segala macam. Jadi dan waktu itu saya nanya, terus nanti visi misi gue apa ya kalau gue jadi ketua Iluni? Pertanyaan saya begitu polos gitu. Mereka bilang tuh teman-teman 79 waktu itu, dan teman-teman yang nelfon saya itu bukan yang cuma satu gitu. Jadi dari masing-masing jurusan gitu. Dari 5 jurusan ya? Itu. Karena kita main terus. Jadi bukan dari sipil aja? Mesin, iya. Kita nggak pernah putus hubungan setelah lulus. Apalagi setelah mulai ada Facebook, mulai ada apa tuh lebih kencang lagi. Cuman memang kita nggak pernah putus hubungan. Jadi ditelepon? Telepon, terus cuman break the culture katanya. Apa maksudnya? Saya nggak ngerti ya apa yang terjadi sebelumnya, tapi katanya supaya Iluni teknik itu lebih terbuka terhadap seluruh masuk gitu. Karena dulu kalau nggak salah dan jaraknya tuh dari ke saya tuh jauh gitu. Jadi tua baeng lah istilahnya, jadi generasinya mungkin nggak pas sama generasi kali ya, tapi saya nggak tahu persis sih apa yang terjadi gitu ya. Jadi dan kalau saya tahu pun nggak sopan gitu loh ngomongnya. Jadi teman-teman merekomendasi Mbak Tia karena
orang yang dianggap mampu untuk break the culture. Break the culture. Waktu itu omongannya cuma itu. Break the culture. Nah, kenapa mereka punya pemikiran bahwa Mbak Tia orangnya? Nggak tahu ya. Mungkin karena saya tukang main ya. Tukang main ya. Jadi kenal semuanya ya. Nah, ini penting sekali loh Sobat Teknik, supaya untuk bisa mengenal sebanyak mungkin teman kalian satu angkatan. Jangan atasnya Dan juga. saya nggak punya kelompok. Ah, tuh dia. Nggak ada kelompok. Saya memang cenderung orang itu soliter, main sama semua orang. Oke. Jadi saya kalau orang udah mulai narik saya ke satu kelompok, ya, terus kemudian mulai mengatur makan bareng, ini itu mengatur hidup saya pasti pergi. Oke. Jadi dimanapun itu bisa masuk ya? Iya, mungkin itu kali ya. Oke. Saya nggak punya kelompok. Nggak ada Jadi kelompok. nggak pernah ngegeng, Oke. nggak punya kelompok. Dia nggak ada spesifik partisan ke kelompok tertentu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Karena saya kalau begitu udah mulai orang mengatur saya dengan tata cara kelompoknya, pasti saya pergi. Pendekatan seperti itu lebih bagus apa lebih buruk dibandingkan kalau kita misalnya mengidentifikasi diri kita sebagai bagian dari kelompok tertentu? Saya nggak tahu sih ya kalau itu. Secara teori saya nggak tahu. Saya ngikutin hati saya aja kok. Oke. Jadi intinya saya maunya bisa untuk saya bergaul. hidupnya nggak pakai teori kok. Bisa bergaul dengan semua gitu ya? Enggak tahu, kayak saya mengikuti apa yang nyaman buat hati saya aja. Pikiran saya, hati saya gitu. Dan memang barangkali jiwa independennya tinggi. Jiwa independen tinggi? Jadi kalau udah mulai ada ikatan-ikatan dalam satu kelompok, biasanya memang saya cenderung lari. Oke. Sebagai seorang perempuan yang les piano, les balet, masuk ke teknik itu gimana tuh? Maksudnya gampang apa? Biasa aja. Biasa aja. Teman-teman pada baik kok. Oh gitu. Kalau saya sih lihatnya biasa aja. Cuman ada yang kalau saya ngerasa gitu, untuk belajar sesuatu saya nggak harus ngerasain dulu. Gitu. Nah saya belajar, ternyata tuh ada orang yang untuk sekolah aja susah. Gitu. Jadi itu yang paling saya pelajari adalah humanism. Gitu ya. Waktu masuk teknik itu ada hal yang diajari oleh Fakultas Teknik UI kepada saya adalah humanism, sama bagaimana kita belajar humble gitu. Jadi ada orang yang situasinya lebih buruk atau lebih kurang daripada Mbak Tia, dan itu membuat Mbak Tia dan bisa dia bersyukur. pada akhirnya lebih berhasil dari saya hidupnya. Oke. Jadi kita nggak bisa melihat saya belajar di teknik itu satu hal adalah kita nggak bisa keikat past kita, masa lalu kita, tapi kita juga nggak bisa menjudge orang terhadap future-nya dia gitu. Ternyata yang tadi saya cerita tuh, yang gaya-gaya kalau tanggal 1, terus tanggal 5 udah pelan-pelan. Kuahnya yang banyak ya Bu di artek gitu ya, atau beli 5 aku 1 kayak gitu ya. Terus dulu kan soalnya warungnya warteg gitu, kalau sekarang kan udah ada kantin. Nah itu banyak hal saya belajar dari mereka, bahwa hidup tuh nggak selempeng selurus yang saya alami dari kecil sampai itu. Tapi saya nggak harus ngalamin, dan at the end of the day mereka tetap baik sama saya karena saya temenin mereka gitu. Bahkan ada satu cerita lucu. Jadi kalau orang Batak kan harus nikah sama orang Batak. Saya punya sahabat, ayahnya guru, ibunya petani. Nah itu sahabat banget tapi udah almarhum. Itu saya masih ingat. Dia Bapak harus atau ibu? Bapak atau ibu? Maksudnya bapak ya? Ya kalau di teknik bapak melulu lah. Bapaknya kan sedikit. Betul. Nah sampai dia tuh harus nikah gitu. Harus nikah sama satu orang gitu ya, sama mungkin guru atau apa gitu ya, ngerti ya. Tapi dia belum, secara finansial dia belum. Jadi dia bilang, gue nggak boleh nggak nikah sama dia. Tapi kalau gue punya pacar di sini, lu pura-pura jadi pacar gue. Gitu. Boleh gitu. Tapi itu sebenarnya saya cuma temenan, nggak ada apa-apa. Terus saya jemput ibunya ke airport gitu. Terus udah, habis ibunya pulang udah selesai cerita. Sangat menjiwai sekali perannya. Sampai
segitunya gitu lah. Jadi banyak hal kayak saya lihat orang tua saya itu beli beras sebulan tuh berkarung-karung, lebih dari sekarung gitu. Padahal kan anaknya enggak sebanyak itu yang udah di rumah, karena saya paling kecil. Artinya kakak saya udah nikah, udah keluar dari rumah. Nah, tapi dengan ikhlasnya, maksudnya ya dia ngasih makan orang banyak itu. Luar biasa. Jadi di situ juga saya belajar gitu bahwa hidup itu banyak hal kita bisa pelajari gitu. Dan saya dapat itu di teknik. Jadi kalau ditanya apa yang saya dapat paling value paling tinggi di teknik, itu adalah humanism. Yang mana humanism itu kalau seumpamanya saya simpulkan gitu ya, artinya adalah bahwa hidup itu tidak semulus atau segampang yang selama ini kita jalani. Tadi kata-kata Mbak Tia kurang lebih seperti itu. Betul. Ya. Jadi dan your past is not your future. Iya. Itu keren banget itu menurut saya itu. Yang ada sekarang kita nggak bisa judge orang dia ke depan jadi apa. Betul. Jadi hati-hati dalam bersikap gitu. Itu yang saya pelajari. Karena banyak yang saya, cuma teman-teman SMA tahu lah kalau di SMA negeri yang saya masukin itu kan tadi Mas sendiri ngomong, ya kan. Tapi ternyata at the end of the day nggak sehebat teman-teman saya yang dari teknik yang datang dari yang tadi tanggal 10 udah punya uang, tanggal 5 udah punya uang, yang tidur di masjid. Iya. Ternyata mereka jauh lebih hebat daripada itu, gitu loh. Siap. Jadi nggak bisa kita. Jadi sekarang kuliah akhirnya jalan, Mbak. Mohon maaf ya, kuliahnya berapa tahun sih? Saya itu aneh. Jadi waktu itu pada saat saya menulis skripsi, saya dimintain senior saya. Saya dimintain senior saya untuk saya selesai kuliah sih, saya termasuk cepat walaupun saya tukang main. Oke. Ini menarik nih, tukang main tapi kuliahnya cepat ya. Alhamdulillah Tuhan kasih dulu, tapi saya pernah sakit jadi itu hilang. Saya hampir punya kayak semacam photographic memory. Jadi saya baca cepat banget gitu ya, cepet banget. Dimana saya kalau baca tuh sebentar saya ingat sampai koma sampai titik itu. Itu kelebihan banget tuh photographic memory. Saya nggak nyampe fotografi memori kan, saya pernah dibawa ke psikolog sama dulu tuh ada namanya XYZ atau apa gitu ya, sama orang tua saya. Nggak sampai photographic memory tapi di antara normal sama itulah. Gitu. Oke. Jadi saya beruntung. Tapi intinya di atas rata-rata dong kemampuan itu. Nggak tahu ya, nggak di atas rata-rata. Cuman ada itunya gitu. Jadi itu juga menolong sekali buat saya tetap main. Iya, karena ada. Lalu kemudian ada lagi yang menguntungkan saya adalah karena saya di sekolah Katolik dulu, di mana memang kita diajari habits bahwa kalau pulang sekolah itu kita bikin PR yang ditugasin sama belajar yang buat besok. Dikonsistenkan seperti itu. Iya. Karena kalau itu 7 mata pelajaran, PR-nya 7. Gitu. Kalau pakai rok 7 cm dari bawah dengkul. Kalau enggak nanti kita disetrap sama susternya, sama pasturnya gitu. Jadi itu jadi habit yang baik sekali buat saya. Jadi waktu teman-teman di mana apa sih SKS ya, sistem kebut semalam, orang ngelihat saya, kok lu santai-santai sih? Gitu. Padahal lu mau ujian. Karena saya punya kebiasaan yang memudahkan saya untuk itu gitu loh, bahwa kalau pulang sekolah, pulang kuliah, walaupun tengah malam pun itu saya masih. Jadi kalau besok dosen ngomong itu saya udah tahu apa yang diomongin gitu loh. Karena udah dipelajari sebelumnya. Ya walaupun sebagai anak muda pasti ada interupsinya ya, pasti ya. Nggak mungkin nggak lah ya gitu kan. Nah, itu ada kebiasaan baik yang diajarkan oleh sekolah saya pada masa kecil. Jadi, ini menarik nih. Jadi saya nggak kenal sistem kebut semalam. Jadi untuk sobat teknik dimanapun Anda berada, ini penting sekali nih untuk menunjang keberhasilan di perkuliahan. Jadi sistem kebut semalam itu justru lebih buruk dibandingkan dicicil ya. Saya nggak tahu lebih buruk atau enggak. Teman-teman saya yang SKS juga jadi orang. Jadi orang juga. Tapi pada Mbak Tia? Kalau buat saya pribadi itu sangat menolong. Karena kan saya main basket. Lalu kemudian
Saya jadi manajernya tim softball ya, teknik. Manajernya? Iya. Oke. Jadi waktu tim softball kan ke universitas-universitas tuh pada masa itu. Saya manajernya. Saya nggak bisa main softball karena saya pemain basket. Tapi saya manajernya. Tapi saya pemain basket. Jadi waktu tim tuh berangkat bareng-bareng, saya manajernya kayak gitu. Jadi emang saya udah aktif dari itu. Dan kalau saya nggak lakuin itu, kapan saya belajarnya? Belum. Ini yang menarik sebenarnya. Belum di senat kegiatan. Ketua panitia ini, ketua panitia itu, sekretaris ini, sekretaris itu. Iya. Saya sampai lupa. Perasaan kegiatan mulu. Nah, kuliah tapi jalan terus. Kuliah. Iya. Dan lulusnya cepat juga. Saya kalau dibilang lulus cepat nggak normal. Tapi kalau kelar perkuliahannya cepat. Karena saya pernah ngambil satu semester tuh 24 SKS. Dulu aturannya nggak ketat kayak sekarang. Oke. Jadi artiannya bisa 24. Bisa kuliah dengan segitu padat. Full, istilahnya full kredit dulu kita ya. Betul. Full kredit. SKS-nya full, tapi tetap artinya bisa aktivitas organisasi dan lain-lain jalan semua. Saya juga heran tuh ya. Nah, kuncinya apa? Ini penting buat sobat teknik supaya mereka bisa pelajari. Bagaimana? Kuncinya apa sih? Apa ada sistem manajemen waktunya yang bagus atau bagaimana? Ekosistem sih kalau saya lihat. Ekosistem di belakang kita di keluarga. Jadi keluarga saya nggak, misalnya ada kegiatan-kegiatan, pokoknya saya harus telepon aja saya ada di mana. Gitu. Selalu mengabari. Ya, ngabarin saya ada di mana. Kalaupun di awal-awal mereka, namanya saya anak bayi kecil perempuan, terus kalau di awal-awal saya bilang saya harus begadang karena panitia ini. Kalau sekolah di lab gitu, ibu saya nggak ngomel. Tapi kalau awal-awal ya. Tapi kalau misalnya kegiatan ini saya ketua panitia ini, saya ini, nah kenapa mesti nginep? Gitu, kayak gitu ya. Kabari orang tua penting ya. Iya. Padahal zaman itu belum ada handphone dong. Telepon. Tadi pakai uang koin. Teman-teman saya bikinin tuh, anak mesin yang bikinin itu. Iya. Dibolongin, dikasih benang senur. Oh gitu. Masuk keluar. Bisa berkali-kali. Kan cuma 3 menit itu. Jadi bisa 30 menit. 30. Oke. Teman-teman saya yang bikin. Selesai perkuliahan, tiba saatnya masuk ke dunia profesional. Karir Mbak pertama kali di mana sih? Lupa ya di mana ya. Saya bukan orang yang tekun berkarir di satu tempat. Bukan. Maksudnya gimana tuh? Kan ada orang yang dari awal sampai akhir di satu company. Bukan, saya bukan. Gitu. Saya tadi barangkali bisa jadi kelemahan, barangkali bisa kelebihan. Pada titik tertentu, kalau udah nggak challenging. Oke. Itu kata kuncinya, challenging itu ya? Iya, saya suka challenge. Kayaknya termasuk olahraga. Dulu kan saya ikutan Kappa. Oh, Kappa juga ya? Sebenarnya saya nggak sampai anggota inti. Saya penggembira, tapi saya rajin ikut kegiatan. Penggembiranya tapi lebih rajin daripada anggota intinya. Betul. Bisa. Jadi sampai sekarang kegiatan Kappa saya tetap diundang gitu ya. Jadi saya penggembira. Termasuk olahraga. Jadi kalau Kappa rock climbing, terus penjelajahan. Saya pernah 1 bulan di Baluran, merebut diri kayak gitu, naik gunung, kayak gitu-gitu. Dan orang tua nggak ada masalah pada saat itu? Awal masalah lah, masih masalah, anak perempuan, ya kan. Dan bagaimana caranya meyakinkan? Nggak tahu ya, saya pulang one piece. Saya pulang one piece dan enggak. Lalu ibu saya mulai menilai bahwa teman-teman saya itu menghargai saya daripada genit. Jadi mulai ibu saya kan, saya dekat sekali karena saya dibesarkan oleh orang tua tunggal. Jadi ibu saya melihat teman-teman saya datang itu bukan untuk flirting sama saya, tapi misalnya konsultasi tentang keluarganya, tentang ini. Barangkali emang saya nggak menarik buat teman-teman laki saya, karena teman-teman laki saya bilang semua rata-rata, kamu tuh enakan jadi sahabat daripada dipacarin. Ada istilah begitu ya? Iya. Jadi saya itu nggak punya. Jadi saya itu seumur-umur pacaran cuma sekali sama anak mesin. Oh gitu.
dan nikah Sama sampai beliau. maut memisahkan. Ya. Sampai meninggal tahun 2021. Oh, beliau ya? Ya. Ya, oke. Karena memang yang berani cuman dia. Yang lain kayaknya nggak minat, kecuali datang ke saya dengan segala persoalannya, Curhat. minta bantuan, minta ajarin, perlu support, kayak gitu. Biasanya datangnya begitu. Kayaknya memang saya nggak, kalau kata teman-teman angkatan saya yang laki, saya itu perempuan, cuman kemasannya. Tapi ini luar Jadi biasa saya loh. malu. Mereka datang untuk minta diajarin. Berarti kan istilahnya kemampuan Mbak ini untuk penguasaan materi perkuliahan cukup baik, sementara Enggak aktivitas semua, banyak. ada beberapa gitu. hal saya juga belajar sama teman-teman saya. Oke. Ada teman-teman saya banyak yang lebih pintar dari saya. Oke, siap. Dan saya belajar dalam beberapa hal saya punya kelebihan, tapi dalam beberapa hal saya juga diajarin. Jadi memang di rumah saya itu sampai kita bercandanya learning center istilah kita. Jadi saya belajar banyak juga dari teman-teman. Jadi kayak misalnya ada hal-hal yang saya paling susah tuh kalau contoh nih hafalan gitu ya. Bukan paling susah, males sebenarnya sih judulnya males gitu. Ya karena kan punya apa tadi photographic memory tadi gitu loh. Males, jadi ya namanya anak muda, ada kadang-kadang nggak entengnya, kadang-kadang gitu kan. Oke. Jadi lupa baca dan lain-lain. Nah itu biasanya teman-teman saya tuh support saya tuh. Ya ini yang gue baca, dijelasin. Udah, saya ngerekam dari situ, terus ujian saya. Jadi orang lain yang belajar, kita yang dapat nilai bagus. Dia ngomongin gitu. Iya. Dia ngomongin terus itu. Dan banyak, ada berapa hal lah, kayak misalnya ada kadang-kadang kan ada pelajaran yang di luar nalar kita gitu loh. Dulu Berarti kan kita dari air dapet, bikin dam dapet, hidrologi dapet, walaupun saya ambil transport kan. Oke. Makanya banyak banget SKS-nya. Siap. Berarti ya, lalu kemudian pertama kali kalau mengingat lagi pada saat pertama kali kerja, 3 tantangan terberat itu apa sih buat Mbak Tia secara personal? Mengurangi jam main. Mengurangi jam main apa jam sosialisasi. Oke, sosialisasi itu pokoknya penting lah ya buat Mbak Tia. Penting banget. Betul. Karena balance-nya di situ. Saya kalau udah kerja, itu saya all out. Oke. Saya bahkan nggak punya hidup istilahnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi semua ya saya spend buat pekerjaan saya. Mau waktu, mau effort, mau pikiran, mau tenaga, mau sampai soul gitu loh. Sampai ke kejiwaan juga saya all out. Saya nggak pernah, nggak tahu mungkin diajarin ibu saya juga. Kalau kamu dikasih amanah sama Tuhan, kamu kerjakan all out. Oke. Soal nanti berhasil, soal enggak, itu soal nanti. Kamu itu mau diapresiasi orang, mau nggak diapresiasi orang, itu soal nanti. Tapi yang penting kamu all out, itu tanggung jawab kamu sama Tuhan kamu. Dan ini yang membentuk Mbak sampai mencapai karir puncak seperti sekarang. Nggak tahu, cuman itu saya percaya benar bahwa jangan nanggung lah. Kalau saya percaya tadi kan dari awal saya udah bilang saya percaya jalan Tuhan. Dimana kalau Tuhan ngasih sesuatu ke kamu, pasti dia backup kita. Sesulit apapun, challenging apapun, pasti dia backup. Dan pada titik dimana kita nggak mampu lagi, pasti diangkat kita dari situ. Itu luar biasa sekali, sangat menguatkan sekali ya. Bahwa artinya apapun tantangannya berarti kita sebenarnya punya resource-nya. Iya, dan pada titik tertentu kadang-kadang saya kalau dulu sih nggak terlalu ya. Bapak awal-awal masuk Damri itu saya ngerasa saya suka bicara sama Tuhan saya adalah saya bilang dia, Tuhan saya nggak tahu saya mesti bikin apa. Dengan keilmuan saya, S lilin, S2, S3 segala macam, saya nggak tahu saya harus bikin apa karena itu di luar dari kemampuan saya. Oke. Saya balikinnya ke kamu. Kalau kamu nggak bantuin saya, kamu keterlaluan. Saya bilang gitu. Udah, saya hanya gitu aja. Dan setelahnya langsung tercipta gebrakan-gebrakan. Langsung. Oh, nggak langsung. Tadi saya bilang kadang pelajaran datang hard way dan soft way. Nah, Ini kalau menarik, lagi hard soft way. way enak kan? Nah, kalau lagi hard way, aduh. Gitu. Nah, boleh di-share sedikit hard way satu aja. Kapan itu atau seperti apa?
Tadi saya bilang failure-nya teknik saya banyak, saya failure. Saya nggak termasuk orang yang berhasil sekali kok. Saya orang biasa-biasa aja. Tantangan terbesar lah. Tantangan terbesar memang dalam karier saya adalah pada waktu saya masuk Damri. Saya masuk Damri itu saya karena yang sebelumnya walaupun international institution gitu, rata-rata kan SOP-nya udah settle dan lain-lain gitu. Lalu kemudian variasi orangnya juga nggak sebanyak di sini. Di Damri? Iya. Jadi ini lebih variatif? Sangat. Dan waktu saya masuk itu 2% di atas SMA. Jadi yang fakultas, lalu kemudian sisanya 98% itu di bawah SMA. 98% di bawah SMA? SMA ke bawah, maksud saya maaf. SMA ke bawah ya? Iya. Challenge-nya apa itu? Ya bisa dibayangin. Kamu datang dari sekolah S2 saya 2, S3, ya kan, masuk ke lingkungan yang SMA ke bawah dengan culture yang luar biasa. Perusahaan itu hampir nggak punya SOP, manajemennya berantakan, kantornya gelap, moral culture-nya pada waktu culture-nya juga nggak bagus sama sekali, nggak bagus. Dimana saya masuk sebagai perempuan pertama yang jadi dirut. Dimana pada waktu itu perempuan itu di company itu objek. Gitu? Ya. Sexual harassment tinggi, perselingkuhan tinggi. Dan itu correlate dengan SMA ke bawah tadi? Atau enggak? Enggak tahu. Barangkali itu terbentuk bertahun-tahun. Culture birokrasinya tinggi. Inovasi rendah. Waktu pertama saya datang, saya ngomong kayak orang dari bulan ngomong, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang dengerin? Nggak ada yang ngerti. Oh, nggak ada yang ngerti. Ini orang ngomong apa sih? Akhirnya saya di situ belajar bagaimana menyederhanakan cara saya bicara. Menyederhanakan cara berbicara supaya mudah dimengerti mungkin ya. Betul. Saya belajar dalam tanda petik simbol-simbol bahasanya mereka. Nah, jadi saya belajar benar itu. Bagaimana pakai bahasa yang enteng untuk menyampaikan satu ide. Nah, itu nggak mudah karena saya masuk sendirian, nggak bawa tim waktu itu. Ini menarik. Kalau saya melihat sisanya, manajemennya lama semua. Tapi saya dikasih kontrak karena saya bukan orang BUMN kan waktu itu ya. Dikasih kontrak harus mentransformasi. Nah, ini yang menarik. Jadi Mbak Tia di percakapan kita sebelumnya adalah seorang yang bisa melakukan pekerjaan tanpa harus attend ke tempat tersebut. Maksudnya artinya delegasi. Tapi nggak intens. Ya, nggak intens gitu ya. Jadi saya pilih waktu itu ada sekjen segala macam yang. Jadi kalau di ILU ini kan lebih mudah lah ya. Itu kan bukannya kita nyari uang, di situ malah keluar uang ya. Betul. Tapi sekarang dihadapkan pada pekerjaan yang menuntut karena mungkin istilahnya diomongin aja belum tentu dikerjain, apalagi kalau nggak ditungguin, kurang lebih seperti itu. Bahkan harus dikejar-kejar kadang. Disitulah saya merasa beruntung. Tadi balik lagi, waktu di teknik saya main sama anak kapal di mana stamina-nya tinggi. Jadi stamina-nya tinggi. Jadi saya belajar bahwa saya pernah dihukum waktu di kapal itu jalan cuma dari batu situ ke batu situ sampai 100 kali bolak-balik gitu. Kesel kan. Tapi saya belajar mengatasi kekesalan saya. Gitu. Jadi kesulitan itu juga memberikan kekuatan malah ya? Nggak tahu ya. Tadi proses tadi saya bilang. Bagaimana kita belajar, saya nggak tahu itu ideal atau enggak secara, karena saya tadi bilang saya nggak banyak teori, tapi dari perjalanan itu saya belajar banyak gitu. Bagaimana kadang di depan beda, di belakang dia beda, kejar-kejar gitu. Jadi memang banyak lah, pokoknya dari teknik sip deh pokoknya kalau buat hidup. Tapi asal kita banyak main sama networking. Dan sampai hari ini networkingnya juga sama UI segala macam jalan kok saya. Jadi
dalam konteks terakhir terkait dengan karir gitu ya. Tadi Mbak Tia mengatakan transformasi Damri. Ya. Bisa ceritakan satu nggak seperti apa sih pengejuantahannya yang paling Mbak banggakan? Paling berat adalah bagaimana mentransform pola pikir. Gitu. Oke. Kalau teknologi saya pikir dengan basis saya di teknik, saya punya teman banyak yang bisa bantu. Oke. Gitu ya. Baik itu dalam bentuk pertanyaan saya nanya dan lain-lain gitu. Tapi waktu kita membentuk pola pikir, merubah paradigma itu yang paling berat. Jadi yang paling saya banggakan hari ini bahwa barangkali yang lain 20 tahun di perusahaan itu, saya nggak selama itu. Tapi saya bisa mencintai dan menjiwai pekerjaan saya. Jadi kalau ditanya apa yang saya paling banggakan adalah ternyata saya juga di awal di mana saya pernah hampir mundur karena culture yang begitu buruk, sistem yang nggak ada, di mana saya harus set up sistem. Kalau dulu saya masuk pada tempat yang sudah ada sistemnya. Paling tinggal diimprove bagaimana membuat sistem. Lalu transformasinya bisa dilihat lah ya, dari mulai teman-teman nggak ngerti apa yang namanya customer oriented. Kita bicara customer oriented sekarang untuk menjadi satu perusahaan ini bisa sustainable. Dulu nggak ada kata-kata sustainable karena itu pernah di bawahnya birokrasi. Kita bisa bicara sustainable, kita bisa bicara environment friendly dalam bisnis. Lalu kita bisa bicara resilient, ya. Bagaimana kita membuat perusahaan ini resilient, yang dulu waktu di awal-awal saya masuk itu bahasa-bahasa itu aneh buat mereka. Jadi kalau ditanya dan proses itu tidak ada yang instan. Dan saya happy bahwa Tuhan masih kasih saya kesabaran sampai kali ini. Dan pada waktu saya masuk perusahaan itu rugi. Dan sekarang sudah bisa dibalik. Alhamdulillah. Kita kemarin pada 6 Juni sudah merger, istilahnya merger supaya sopan. Walaupun dalam bentuk seperti akuisisi seluruh perusahaan public transport lainnya. Ada satu perusahaan public transport di Jakarta, mana kita ambil alih. Dan itu diambil alih, bukan diambil alih karena memberi kita harus membuat added value dari situ. Tetapi perusahaan itu pada posisi yang istilahnya rock bottom. Itu luar biasa sekali ya, Sobat Teknik. Artinya begitu Mbak Tia masuk, kondisi perusahaan merugi dan perlahan kemudian tahun pertama kita untung 340%. Dalam satu tahun. Luar biasa. Tahun pertama. Tapi kita memang nyungsep waktu di COVID ya, karena nggak boleh jalan kan. Tapi begitu keluar dari COVID 2022 udah untung lagi, 2023 udah untung lagi. Mbak Tia, terakhir ya, sebagai seorang pimpinan dari satu perusahaan BUMN yang cukup besar, juga sebagai 5.600 orang saat ini. Wow. Dan sebagai salah satu seorang yang dulunya adalah pimpinan ketua dari suatu organisasi alumni, yaitu ILUNI, FTUI, ada nggak pesan-pesan dari Mbak Tia untuk Sobat Teknik yang sedang kuliah saat ini? Supaya bisa jadi kayak Mbak Tia juga. Saya bukan apa-apa kok. Saya bukan apa-apa kok. Nggak tahu ya saya mau pesan apa, tapi kita jangan keikat sama past. Bagaimana past kita. Dan kalau saya pesan itu aja adalah, dan jangan judgmental. Jangan judgmental, baik sama amanah yang kita dapat, assignment yang kita dikasih sama Tuhan, teman yang dikasih sama Tuhan, lingkungan yang dikasih. Jangan judgmental gitu. Karena itu sangat menolong sekali. Karena kalau kita udah judgmental, kita kan bawa backpack ya di belakang, bener nggak? Dia pasti begini, ini pasti begitu gitu. Tapi kalau kita masuk enteng, itu apapun yang kita hadapi ya kita hadapin aja gitu. Gitu. Jadi karena seringkali pada posisi pasti kan anak-anak teknik itu orang anak terpilih ya. Masuk teknik kan nggak gampang. Lalu kemudian ada
kita dulu kalau di teknik, tapi saya nggak tahu yang angkatan sekarang kan diajarin teknik pemegang masa depan. Ya kita orang-orang pilihan gitu kan. Ada megalomania yang sedikit ditanamkan di situ. Okay. Nah itu sedikit merugikan kalau buat saya. Baik. Jadi karena itu membuat kita menjadi kaku dalam dan tidak memperkaya sisi pandang kita, gitu ya. Tapi waktu kita tadi bisa mengalahkan itu, ya humility, jadi akhirnya kita mencoba untuk humble sih nggak bisa, karena pada titik tertentu kalau kamu humble pun tidak juga gitu. Jadi bagaimana balancing ini ya? Kadang harus menunjukkan, kadang humble. Iya, kadang humble. Kapan kita harus humble, kapan kita harus nunjukin. Nah itu tuh nggak bisa dipelajari dalam menit dan nggak bisa belajar sekolah. Keren banget. Gitu. Ilmu hidup. Jadi ya ternyata hidup yang ngajarin kita. Jadi dari manapun kita keluar, mau dari teknik UI, mau dari mana, pada akhirnya itu kita harus percaya benar sama diri kita, tapi jadi nggak usah kita itu berusaha please orang lain, apa memuaskan, menyenangkan orang lain, menjadi orang yang bukan diri kita. Tapi kita harus percaya bahwa pada titik tertentu ada satu kekuatan di mana kita balikin semuanya ke dia. Siap. Kita balikin semuanya ke dia bahwa I am nothing without you, gitu ya. Tanpa kamu saya bukan apa-apa, saya nggak jadi siapa-siapa, dan sampai hari ini saya bukan siapa-siapa gitu loh. Kecuali saya hanya pengen bahwa dalam kehidupan saya bisa pernah bermanfaat buat kemanusiaan atau buat kehidupan itu sendiri. Itu saya belajar banyak. Saya belajar banyak sekali. Enggak juga sih. Makanya saya bilang simpel banget kok. Jadi kalau saya teorinya nggak tahu saya, tapi at least saya hanya pengen saya pada satu titik tertentu saya bermanfaat. Entah buat kemanusiaan, entah buat pemikiran, entah buat kontribusi ke masyarakat, entah buat perusahaan, tapi cita-cita saya cuma satu, saya pengen bermanfaat aja. Jadi kehidupan yang dikasih Tuhan ke saya nggak sia-sia. Siap. Mbak Tia, terima kasih untuk edukasi dan inspirasinya. Luar saya inspirasi apaan, cuma ngomong aja. Saya banyak sekali belajar, banyak sekali saya catat, dan mungkin kalau seumpamanya waktunya nggak dibatasi oleh panitia, kita bisa jalan terus. Dan Sobat Teknik, dimanapun Anda berada, kembali lagi demikian adalah edukasi dan inspirasi dari Mbak Tia sebagai mantan Ketua Iluni FTUI dan juga sebagai dirut dari salah satu BUMN yaitu PT Damri. Semoga bermanfaat dan moga-moga Anda semua bisa mengambil pelajaran dan yang paling penting mengejawantahkannya dalam keseharian. Sukses terus buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sudah diundang. Terima kasih Mbak Tia.